Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini kalau perkara dunia, kalau perkara harta, perkara barang yang ingin kita miliki, kita itu inginnya memiliki barang yang bagus, kualitas yang terbaik, produknya jelas, ya. Sebagai contoh, kalau kita pengen punya mobil, kalau kita mampu, kita pasti akan membeli mobil yang mereknya paling bagus, harganya paling mahal, kualitasnya paling bagus, fitur apapun ada, lengkap, ya. Pokoknya kalau bisa kita akan membeli yang benar-benar bisa membuat kita bangga, bisa membuat kita bahagia memiliki mobil tersebut, ya. Padahal kita memiliki mobil tersebut itu tidak akan selamanya. Cepat atau lambat, mobil itu pasti akan kita tinggal, ya. Karena kita akan mati, nggak akan mungkin hidup terus, ya. Sementara sangat mengherankan kalau perkara akhirat, perkara amalia, perkara yang nantinya akan menjadi hak kita, yang akan menjadi milik kita yang kekal abadi, ya. Sebagian kaum muslimin ini lebih memilih perkara-perkara yang kualitasnya kurang, bahkan masih dipertanyakan kualitasnya, alias abal-abal, ya. Sebagai contoh, ya, kalau sebuah amalan banyak yang lebih memilih hadis yang doif, ya, kalau nggak doif malah maudhu, untuk dibangga-banggakan, untuk diamal-amalkan secara terus-menerus, padahal ada hadis-hadis yang sahih yang kita bisa amalkan begitu banyak, tapi tidak kita amalkan. Bahkan tidak sedikit yang rela bersitegang dengan sesama muslim hanya karena untuk membela, untuk mempertahankan amaliyah yang didasari dengan dasar-dasar yang do'if tersebut. Sebagai contoh, ya, kami di sini ada video dari Gus Baha, di mana Gus Baha ini, di dalam video ini, begitu kuat membela sebuah amaliyah yang sebenarnya dia sendiri tahu kalau amaliyah tersebut didasari dengan dalil-dalil yang do'if, ya. Coba kita simak videonya, kaum muslimin. Pernah ada diskusi di Jakarta, ini kisah nyata. Apa dalilnya setelah sholat salaman? Mana hadisnya? Itu dijawab hadisnya, tentu kita kesulitan. Kalaupun ada hadisnya do'if semua yang masalah musofahat. Akhirnya mau dakwah dijawab pakai tangkem melek. Boleh nggak kamu setelah salam nyalain HP yang off? Boleh. Boleh nggak ke kamar mandi? Boleh. Oh berarti kencing boleh, nyalain HP boleh, yang nggak boleh itu ingat Allah. Karena mereka mengkritik wiridan, kritik salam. Akhirnya mikir, ada nggak hadisnya orang setelah sholat nyalain HP? Nggak ada kan? Tapi mereka nyalain HP nggak hambatan. Tapi untuk salaman, masalah. Ke kamar mandi boleh. Tapi untuk wiridan enggak. Nah, kaum muslimin, jelas ya, dari video yang sudah kita tampilkan tadi, itu sangat jelas bahwa amaliyah salam-salaman setelah sholat itu hadisnya do'if. Dasarnya yang dipakai do'if, ya. Dalil yang dijadikan untuk sandaran amaliyah tersebut adalah do'if. Dan siapa yang mengatakan do'if? Gus Baha, bukan Wahabi. Gus Baha sendiri yang mengakui kalau itu do'if dasarnya. Lalu kenapa kok dibela habis-habisan? Sementara ajaran Nabi Muhammad SAW yang jelas, ya, bahwa selepas sholat itu berzikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tayadal jalali wal ikram, dan seterusnya. Ya. Kalau dalam rangka zikir berjamaah untuk dalam rangka taklim, ya, boleh berjamaah. Ya, dalam rangka belajar supaya jamaahnya hafal, boleh zikir berjamaah. Tapi kalau sudah hafal, zikirnya masing-masing. Karena apa? Zikir masing-masing itu bisa lebih khusyuk, lebih tenang, lebih bisa meresapi bacaan zikirnya. Ya. Lalu kenapa Rasulullah SAW hanya mengajarkan, hanya menuntunkan supaya kita berzikir, kemudian kita tambah-tambah dengan salam-salaman, sementara dalilnya, landasannya, sandarannya itu dhaif, ya. Dan itu masuk ke dalam perkara bid'ah. Karena apa? Menjadikan rangkaian atau dijadikan rangkaian dalam rangka zikir setelah sholat. Karena apa? Karena waktunya ditentukan. Kapannya, bagaimana, setelah apa, baca apa, ya kan? Waktunya setelah selesai zikir. Kemudian imam
memberikan komando Al-Fatihah. Setelah selesai baca Al-Fatihah bersama-sama, kemudian berdiri salam-salaman keliling sambil sholawatan. Ya. Kalau sudah menjadi sebuah rangkaian ibadah, maka itu butuh dalil. Lah kalau dalilnya jelas-jelas dhaif, untuk apa diamalkan? Kan kita cukup amalkan amal-amal yang dalilnya sahih. Ya, dan jangan bandingkan dengan masalah main HP, buka HP, ya. Main HP itu masalah lain, ya. Kalau masalah buka HP setelah sholat, itu tidak masuk dalam rangkaian ibadah. Tidak diyakini itu adalah rangkaian ibadah setelah sholat. Tidak masuk dalam rangkaian zikir setelah sholat. Dan juga buka HP itu tidak ada penentuan waktunya. Setelah apa, sambil baca apa, bagaimana caranya. Ya. Berbeda dengan salam-salaman setelah sholat. Kalau salam-salaman setelah sholat, itu kan jelas waktunya di akhir zikir. Setelah membaca Al-Fatihah, kemudian sambil salaman baca sholawatan. Kan jauh berbeda dengan masalah buka HP setelah sholat. Ya, tapi kalau buka HP setelah sholat itu diyakini bahwa itu adalah bagian dari zikir setelah sholat, amalan setelah sholat, ada waktu khususnya, ada cara khususnya, ada bacaan khususnya, maka itu masuk dalam perkara bid'ah. Ya, paham ya? Jadi sangat disayangkan kaum muslimin kalau sekelas Gus Baha ini kurang bisa memahami perkara-perkara yang seperti itu. Ya, aneh. Dan lebih jauh lagi kaum muslimin, kalau kita menganggap bahwa salam-salaman setelah sholat itu adalah perkara yang baik, ada pahalanya, ya. Sementara Nabi dan para sahabat zaman dahulu tidak mengamalkan, padahal mereka sangat bisa, sangat mampu untuk mengamalkan. Berarti kita ini secara tidak langsung merasa bahwa pemahaman kita ini lebih baik dari mereka. Mereka tidak tahu apa. Ya, kalau tahu mengapa mereka tidak mengamalkan? Kan seperti itu, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang peduli kaum muslimin, ya, peduli dengan urusan amal ibadah, ya, dan menjadi orang yang cerdas di dalam memilih mana amal ibadah yang benar-benar berkualitas, yang didasari dengan dalil-dalil yang sahih, ya, dan tidak suka dengan amaliyah-amaliyah yang didasari dengan dalil-dalil yang dhaif, apalagi dalil yang abal-abal. Semoga yang sedikit ini bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.